Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Al-Syeikh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala berkata, fa'ammal qismul awal, adapun macam yang pertama, famithlu qawlihi ta'ala, maka seperti firman Allah ta'ala, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang mengaku bahwa mereka mengimani apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelummu, mereka ingin berhukum kepada taghut, padahal sungguh mereka diperintahkan untuk kafir kepada taghut. Wa yuridu syaitanu an yudhillahum dalalan ba'ida, dan setan ingin betul-betul menyesatkan mereka. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah menuju apa yang Allah turunkan dan menuju kepada Rasul, kamu melihat orang-orang munafik betul-betul menghalangimu darinya. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. Lantas bagaimana apabila musibah menimpa mereka karena apa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka? ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. Kemudian mereka datang kepadamu dengan bersumpah kepada Allah, bersumpah dengan nama Allah, bersumpah dengan Allah, tidaklah kami menginginkan kecuali kebaikan dan menyesuaikan dengan keadaan. Ulaika alladhina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada pada hati-hati mereka. Fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka. Wa'idhum, nasihatilah mereka. Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, dan katakan kepada mereka terkait diri-diri mereka perkataan yang mengena. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun melainkan supaya ditaati dengan izin Allah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kalau sesungguhnya mereka apabila mereka menzalimi diri-diri mereka, mereka datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul memohonkan ampun untuk mereka, sungguh mereka mendapati Allah Maha penerima taubat lagi Maha pemberi rahmat. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai pemutus
keputusan terkait perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri-diri mereka rasa berat dari perkara yang kamu putuskan dan mereka betul-betul menerima. Surat An-Nisa ayat 60 sampai 65. فوصف الله تعالى هؤلاء المدعين للإيمان وهم منافقون بصفات. Allah Ta'ala mensifati orang-orang yang mengaku beriman padahal mereka adalah orang-orang munafik dengan beberapa sifat. Al-ula, sifat pertama, annahum yuriduna an yakuna at-tahakumu ila at-taghut, bahwa mereka ingin berhukum kepada taghut, wa huwa kullu ma khalafa hukm Allah Ta'ala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Taghut adalah semua yang bertentangan dengan hukum Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, lianna ma khalafa hukm Allah wa rasulih fahuwa tughyanun wa'tida'un ala hukmi man lahul hukmu wa ilaihi yarji'ul amru kulluhu wa huwa Allah. Karena semua yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka ia adalah perbuatan melewati batas, yang mana perbuatan melewati batas itu adalah asal kata taghut, ya, perbuatan melewati batas terhadap hukum yang hanya miliknya semua hukum, yang semua perkara hanya dikembalikan kepadanya, yaitu Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ala lahul khalqu wal amr. Perhatikanlah, hanya milik Allah penciptaan dan pengaturan urusan. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Maha tinggi Allah, Rabb semesta alam. Maha agung, maha suci Allah Rabb semesta alam. Surat Al-A'raf ayat 25. Al-Thaniyah, yang kedua, sifat yang kedua dari sifat orang munafik, annahum idza du'u ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul saddu wa a'radu. Bahwa apabila mereka diajak kepada apa yang Allah turunkan dan apa yang diturunkan dan apa yang Allah turunkan dan apa yang diturunkan kepada Rasul, mereka menghalangi dan mereka berpaling. As-salitsah, yang ketiga, sifat yang ketiga, annahum idza usibu bimusibatin bima qaddamat aydihim wa minha an ya'thura ala sani'ihim ja'u yahlifuna annahum ma aradu illa al-ihsana wat-tawfiq kahali man yarfudul yawma ahkam al-islami wa yahkumu bil qawaninil mukhalifati laha za'man minhu anna dhalika huwa al-ihsanul muwafiqu li ahwalil asr. Bahwa apabila mereka ditimpa suatu musibah karena apa yang mereka lakukan, di antaranya adalah mereka tergelincir karena perbuatan mereka, mereka datang dengan bersumpah bahwa tidak lain mereka hanya menginginkan kebaikan dan menyesuaikan dengan keadaan, seperti keadaan orang yang menolak hari ini hukum-hukum Islam dan berhukum dengan undang-undang yang menyelisihinya karena mengaku bahwa itu adalah kebaikan yang sesuai dengan keadaan zaman. ثم حذر سبحانه هؤلاء المدعين للإيمان المتصفين بتلك الصفات بأنه سبحانه يعلم ما في قلوبهم وما يكنون
yuknuna min umurin tukhalifu ma yaqulun. Kemudian Allah memberikan peringatan dari orang-orang yang mengaku beriman, yang disifati dengan sifat-sifat di atas, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada pada hati mereka dan apa yang mereka sembunyikan, yaitu perkara-perkara yang menyelisihi apa yang mereka katakan. Wa amara nabiyahu an ya'idhahum wa yaqula lahum fi anfusihim qawlan baligha. Allah memerintahkan nabinya menasihati mereka dan mengatakan kepada mereka terkait diri-diri mereka perkataan yang mengena. Thumma bayyana anna al-hikmata min irsalir rasuli an yakuna huwa al-muta'ul matbu'u la ghayrahu minan nasi mahma qawiyat afkaruhum wattasa'at madarikuhum. Kemudian Allah menjelaskan bahwa hikmah di balik diutusnya Pak Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hanya dia yang ditaati, hanya dia yang diikuti, bukan selainnya dari manusia. Walaupun pemikiran-pemikiran mereka kuat, walaupun pengetahuan mereka luas. Thumma aqsama ta'ala bi rububiyyatihi li rasulihi allati hiya akhassu anwa'ir rububiyyah wallati tatadammanu al-isharata ila sihhati risalatihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala bersumpah dengan rububiyahnya terhadap Rasulnya, yang mana ia adalah sifat dari macam rububiyah yang paling khusus dan yang mengandung isyarat akan kebenaran risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aksama biha qisman muakkada, bersumpah dengan sumpah yang dikuatkan. Annahu la yasihhul imanu illa bi thalathati umur, bahwasanya keimanan itu tidak akan sah kecuali dengan 3 perkara. Al-awwal, pertama, an yakuna tahakumu fi kulli niza'in ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya setiap perkara yang diperselisihkan keputusannya diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-thani, yang kedua, an tansyariha as-suduru bihukmihi. Dada-dada menjadi lapang karena hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la yakunu fin nufusi harajun wa dhiqun min. Tidak ada pada jiwa rasa berat dan rasa sempit dari hukum yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-thalith, yang ketiga, an yahsul at-taslimu biqabuli ma hakama bihi wa tanfidhuhu biduni tawanin aw inhiraf. Terlaksananya penerimaan terhadap apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terwujudnya penerapannya tanpa menunda-nunda dan tanpa menyelisihinya. Wa ammal qismu tsani, adapun macam yang kedua adalah famithlu qawlihi ta'ala, maka seperti firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Surat Al-Maidah ayat 33. Wa qawlihi, seperti firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun. Barang siapa yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Wa qawlihi, seperti firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang fasik. Surat Al-Maidah ayat 47. Wa hal hadhihi al-awsafu ats-tsalatsatu tatanazzalu ala mawsufin wahid? Apakah 3 sifat ini berlaku untuk satu
yang disifati. Bima'na anna kulla man lam yahkum bima anzalallahu fahuwa kafirun, zalimun, fasiqun. Maknanya bahwa semua yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan, dia orang kafir, dia orang zalim, dia orang fasik. Lianna Allah Ta'ala wasafa al-kafirina bil-zulmi wal-fisqi. Karena Allah Ta'ala mensifati orang-orang kafir dengan kezaliman dan kefasikan. Faqala Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, wal kafiruna humudz zalimun. Dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Surat Al-Baqarah ayat 254. Wa qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Sesungguhnya mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan mereka fasik. Surat At-Taubah ayat 40 ayat 84. Fakullu kafirin zalimun fasiqun. Maka semua orang kafir dia zalim, dia fasik. Aw hadhihi al-awsafu tatanazzalu ala mawsufina bihasabil hamil lahum ala adamil hukmi bima anzalallah. Ataukah sifat-sifat ini, yaitu sifat kekafiran, sifat kezaliman, sifat kefasikan, berlaku untuk orang banyak, disesuaikan dengan dorongan yang mendorong mereka tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Hadha huwal aqrabu 'indi wallahu a'lam. Kata Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, inilah yang paling benar menurutku, yaitu sifat kekafiran, kezaliman dan kefasikan itu berbeda-beda, disesuaikan dengan keadaan orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Wallahu a'lam. Fanaqul, Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, kita katakan, man lam yahkum bima anzalallahu istihfafan bihi aw ihtiqaran aw i'tiqadan anna ghayrahu aslahu minhu aw anfa'u lil khalqi aw mithluhu fahuwa kafirun kufran mukhrijan 'anil millah. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan karena meremehkannya atau karena menganggapnya hina atau karena meyakini bahwa selain yang Allah turunkan lebih bermaslahat dari yang diturunkan Allah dan lebih bermanfaat untuk makhluk atau sama dengannya, maka dia kafir dengan kekafiran yang keluar dari agama. Wa min haula'i man yad'una lin-nasi ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه. Termasuk mereka adalah orang-orang yang membuat syariat-syariat untuk manusia yang menyelisih syariat-syariat Islam agar menjadi cara bersyariat yang manusia menempuhnya. فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق. Karena sesungguhnya mereka tidaklah membuat syariat-syariat yang menyelisihi syariat Islam itu, melainkan mereka meyakini bahwasannya syariat-syariat yang mereka buat itu lebih bermaslahat dan lebih bermanfaat untuk makhluk. إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. Karena termasuk perkara yang dimaklumi secara pasti, secara akal dan secara fitrah bahwa manusia tidaklah berpaling dari suatu cara tertentu ke cara tertentu yang lain yang menyelisihi cara yang dia menyimpang darinya, melainkan dia meyakini keutamaan cara yang dia berpindah kepadanya dan kurangnya cara yang dia
tinggalkan. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَهُوَ لَمْ يَسْتَخِفَّ بِهِ وَلَمْ يَحْتَقِرْهُ وَلَمْ يَعْتَقِدْ أَنَّ غَيْرَهُ أَصْلَحُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَهَذَا ظَالِمٌ وَلَيْسَ بِكَافِرٍ وَتَخْتَلِفُ مَرَاتِبُ ظُلْمِهِ بِحَسْبِ الْمَحْكُومِ بِهِ وَوَسَائِلِ الْحُكْمِ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, dia tidak meremehkannya, tidak menghinanya, dan tidak meyakini bahwa selainnya lebih bermaslahat darinya untuk dirinya atau semacam itu, maka dia zalim dan tidak kafir. Dan kezalimannya bertingkat-tingkat sesuai dengan hukum yang dilaksanakan dan sesuai dengan sarana-sarana hukum. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَا اسْتِخْفَافًا بِحُكْمِ اللَّهِ وَلَا احْتِقَارًا وَلَا اعْتِقَادًا أَنَّ غَيْرَهُ أَصْلَحُ وَأَنْفَعُ لِلْخَلْقِ أَوْ مِثْلُهُ وَإِنَّمَا حَكَمَ بِغَيْرِهِ مُحَابَاةً لِلْمَحْكُومِ لَهُ أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق وليس بكافر وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, bukan karena meremehkan hukum Allah, bukan karena menghinanya, bukan karena meyakini bahwa selainnya lebih bermaslahat dan lebih bermanfaat untuk makhluk atau seperti dengannya, tetapi tidak lain dia berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan karena cenderung kepada yang dia berhukum dengannya, berhukum untuknya, atau karena memperhatikan suapan atau selainnya dari bagian dunia, maka dia orang fasik dan dia bukan orang kafir. Kefasikannya bertingkat-tingkat berbeda-beda sesuai dengan hukum yang dia lakukan dan sarana-sarana hukum. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi man ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah annahum ala wajhain. Syekhul Islam rahimahullah taala berkata terkait orang yang menjadikan orang-orang ilmu di antara mereka, orang-orang yang berilmu di antara mereka dan para ahli ibadah di antara mereka sebagai Rabb selain Allah, bahwasannya mereka dua macam. Ahaduhuma, pertama, an ya'lamu annahum baddalu dinallahi fayattabi'unahum 'ala tabdil. Mereka mengetahui bahwasannya mereka mengganti agama Allah, lalu mereka mengikuti orang-orang yang mengganti agama Allah itu pada penggantian agama. Wa ya'taqiduna tahlila ma haram. Mereka meyakini penghalalan apa yang diharamkan oleh Allah, wa tahrima ma ahallallah, dan meyakini diharamkannya apa yang Allah halalkan, ittiba'an li ru'asaihim ma'a ilmihim annahum khalafu dinar rusuli fahadha kufr. Karena mengikuti kepala-kepala mereka disertai mereka mengetahui bahwa mereka menyelisihi agama para rasul, maka ini kekafiran. Waqad ja'alahu Allahu wa rasuluhu syirkan. Allah dan Rasulnya menjadikannya, betul-betul menjadikannya sebagai kesyirikan. Al-thani, yang kedua, an yakuna i'tiqaduhum wa imanuhum bitahlilil harami wa tahlilil halali kadhal ibaratul manqulatu anhu thabitan lakinnahum ata'uhum fi ma'siyatillahi kama yaf'alul muslimu ma yaf'aluhu minal ma'asi allati ya'taqidu annaha ma'asin fahaula'i lahum hukmu amthalihim min ahli dzunub. Keyakinan mereka dan keimanan mereka terhadap penghalalan apa yang diharamkan dan pengharaman apa yang dihalalkan, demikianlah ungkapan Syekhul Islam yang dinukil darinya, tetap adanya, tetapi mereka mentaati para ahli ibadah mereka atau orang-orang yang berilmu di antara mereka
untuk bermaksiat kepada Allah sebagaimana dilakukan oleh orang muslim. Apa yang dia lakukan yaitu kemaksiatan-kemaksiatan yang dia meyakini bahwa itu adalah kemaksiatan, maka mereka itu dihukumi seperti orang-orang yang serupa dengan mereka dari para pelaku dosa. Wa hunaka farqun bainal masail allati tu'tabaru tashri'an 'amman wal mas'alatil mu'ayyanati allati yahkumu fiha al-qadi bi ghairi ma anzalallah. Ada perbedaan antara masalah-masalah yang dianggap sebagai syariat yang umum dengan di sana ada perbedaan di antara masalah-masalah yang dianggap sebagai pensyariatan yang umum dengan masalah-masalah tertentu yang hakim berhukum padanya dengan selain yang Allah turunkan. Lianna al-masail allati tu'tabaru tashri'an 'aman la yata'atta fiha at-taqsim as-sabiq. Karena masalah-masalah yang dianggap pensyariatan yang umum, pembagian yang sebelumnya tidak berlaku padanya. Wa innama hiya min al-qismil awwali faqat. Tidak lain ia dari macam yang pertama saja. Lianna hadzal musyarri'a tashri'an yukhalifu al-islam innama syara'ahu li'tiqadihi annahu aslahu min al-islam wa anfa'u lil 'ibadi kama sabaqat al-isyaratu ilaih. Karena orang yang membuat syariat yang menyelisih Islam tidak lain dia membuat syariat itu karena dia meyakini bahwa ia lebih bermaslahat daripada Islam dan lebih bermanfaat untuk para hamba sebagaimana telah diisyaratkan. Wa hadhihi al-mas'alatu a'ni mas'alatal hukmi bi ghairi ma anzalallahu min al-masail al-kubra allati butuliya biha hukamu hadha az-zaman. Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, permasalahan ini yaitu yang saya maksud adalah permasalahan berhukum dengan selain yang Allah turunkan, termasuk permasalahan yang besar yang para pemutus hukum di masa ini terkena musibah karenanya, tertimpa olehnya. فعلى المرء أن لا يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق. Maka seseorang tidak boleh terburu-buru, jangan terburu-buru menghukumi mereka dengan perkara yang mereka tidak berhak, dengan perkara yang tidak berhak disandangkan kepada mereka dengan hukum yang tidak berlaku untuk mereka sampai kebenaran itu jelas baginya. Li'anna al-mas'alata khatirah, karena masalah ini adalah masalah yang sangat berbahaya. Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, nas'alullah ta'ala an yusliha lil muslimina wulata umurihim wa bitanatahum. Kita memohon kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan memperbaiki untuk orang-orang muslim, para pemimpin mereka, para pemerintah mereka, dan orang-orang yang dekat dengan mereka. Kama anna 'alal mar'i alladhi ataahu Allahu al-'ilma an yubayyinahu li ha'ula'il hukkami litaquma al-hujjatu 'alaihim wa tatabayyana al-mahajjah. Sebagaimana sesungguhnya seseorang yang Allah beri ilmu harus menjelaskan kepada orang-orang yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan ini agar hujjah tegak bagi mereka. Fayahlika man halaka an bayyinah, sehingga orang meninggal dengan hujjah. Wa yahya man hayya an bayyinah, dan orang yang hidup dengan hujjah. Wa la yahqiranna nafsahu an bayanih, jangan menganggap dirinya remeh untuk menjelaskannya. Wa la yahabanna ahadan fihi, dan jangan dia takut kepada seorang pun terkait hal ini. Fa innal 'izzata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin,
karena kemuliaan itu hanya milik Allah dan milik Rasulnya serta milik orang-orang yang beriman. Selanjutnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, wad dalilnya ay ala wujubil hukmi bima anzalallahu wal kufri bit tagut, yaitu dalil yang menunjukkan wajibnya berhukum dengan apa yang Allah turunkan dan wajibnya kafir kepada tagut. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam beragama. La ikraha 'ala ad-din li dhuhuri adillatihi wa bayaniha wa wuduhiha. Tidak ada paksaan di dalam beragama karena dalil-dalil agama itu jelas, gamblang dan tidak samar. Walihada qala ba'dah, oleh karena inilah Allah berfirman setelahnya, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, telah betul-betul jelas perbedaan antara petunjuk dengan kesesatan. Fa idza tabayyana ar-rusydu minal ghayy, apabila telah jelas perbedaan antara petunjuk dengan kesesatan, fa inna kulla nafsin salimatun la budda an takhtara ar-rusyda 'ala al-ghayy, maka semua jiwa yang selamat mesti memilih petunjuk daripada kesesatan. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, maka barang siapa yang kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah, bada Allah azza wa jalla bil kufri bit-taghuti qabla al-imani billah, Allah azza wa jalla memulai dengan kekafiran kepada tagut sebelum beriman kepada Allah. Lianna min kamalis syai'i izalatul mawani'i qabla wujudith thawabit, karena termasuk kesempurnaan sesuatu adalah menghilangkan penghalang-penghalangnya sebelum adanya sesuatu yang tetap ada padanya. Walihada yuqal, oleh karena inilah dikatakan at-takhliyah qabla at-tahliyah, menghilangkan sesuatu yang mengotori diri sebelum menghiasi diri. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia betul-betul berpegang teguh dengan tali yang teramat kuat. Ay tamassaka biha tamassukan tamman, yaitu dia berpegang teguh dengannya dengan sempurna. Wal urwatul wuthqa hiyal Islam, tali yang sangat kokoh itu adalah agama Islam. Wa ta'ammal kaifa qala azza wa jal, renungilah bagaimana Allah azza wa jalla berfirman, faqad istamsak, maka sungguh dia berpegang teguh. Walam yaqul tamassak, Allah tidak berfirman berpegang. Lianna listimsaka aqwa minat tamassuk, karena berpegang teguh lebih kuat daripada memegang. Fa innal insana qad yatamassaku wa la yastamsik, karena kadang-kadang seseorang itu memegang sesuatu sementara dia tidak berpegang teguh dengannya. Wa hadza ma'na la ilaha illallah, inilah arti la ilaha illallah. Aradal muallif wa fil hadis, dan di dalam hadis, ra'sul amril Islam, pokoknya segala urusan itu adalah agama Islam. Aradal muallif rahimahullahu ta'ala al-istidlala bihadzal hadithi ala anna likulli syai'in ra'san. Penulis rahimahullahu ta'ala menginginkan berdalil dengan hadis ini untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu memiliki kepala, pokok. Fara'sul amri alladhi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-Islam, maka pokok perkara yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Islam. Wa amuduhus shalah, tiangnya adalah salat. Li'annahu la yaqumu illa biha, karena
ia tidak akan tegak kecuali dengan salat. Walihada kana al-qawlu ar-rajihu kufra tarikis salah wa annahu laysa lahul Islam. Oleh karena inilah bahwa perkataan pendapat yang paling tepat terkait orang yang meninggalkan salat adalah kafirnya orang yang meninggalkan salat, wa annahu laysa lahul Islam, dan bahwasanya dia bukan orang yang beragama Islam sama sekali. Wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, dan puncak tertinggi dari agama Islam adalah berjihad di jalan Allah. Ay a'lahu wa akmaluhu al-jihadu fi sabilillah, yaitu yang paling tingginya dan paling sempurnanya adalah berjihad di jalan Allah. وذلك لأن الإنسان إذا أصلح نفسه حاول إصلاح غيره بالجهاد في سبيل الله. Demikian itu karena apabila seseorang telah membenahi dirinya, maka dia berusaha membenahi orang lain dengan berjihad di jalan Allah. Liyaqumal Islamu wa litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Demikian itu agar agama Islam tegak dan agar kalimat Allah yang tinggi. Faman qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Maka barang siapa yang berperang agar kalimat Allah tegak, maka dia di jalan Allah. Wasara dzirwatus sanami li'anna bihi uluwul islami ala ghairi. Dan dia menjadi puncak yang paling tinggi karenanya ketinggian Islam terwujud di atas lainnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Khatama Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala risalatahu hadhihi bardal ilmi ila Allah azza wa jalla biraddil ilmi ila Allah azza wa jalla wassalati wassalami ala nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menutup risalah Al-Usulul Thalathah ini dengan mengembalikan ilmu kepada Allah dan dengan bersolawat serta menyampaikan salam kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa bihadza intahatil usulul thalathatu wa ma yata'allaqu biha. Dengan ini selesai penjelasan terhadap al-usulul thalathah dan yang terkait dengannya. Fa nas'alullaha ta'ala an yuthiba mu'allifaha ahsana thawab. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan memberikan ganjaran kepada penulisnya dengan ganjaran yang paling baik. Wa an yaj'ala lana nasiban min ajriha wa thawabiha. Mudah-mudahan memberikan kepada kita bagian dari ganjarannya dan pahalanya. Wa an yajma'ana wa iyyahu fi dari karamatih. Mudah-mudahan mengumpulkan kita dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di rumah kemuliaan darinya, yaitu di surga. Innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah maha dermawan lagi maha mulia. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah habis.